Halo, kali ini kita akan membuat tie-dye atau jumputan. Pasti kalian gak asing lagi kan sama tie-dye atau jumputan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke proses membuat, kita kenalan dulu yuk apa itu tie-dye atau jumputan. Tie-dye atau jumputan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat motif batik dengan cara mengikat kencang beberapa bagian kain dengan kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembuatan tie-dye atau jumputan. Yang pertama, ada jenis kain. Jenis kain yang digunakan sebaiknya menggunakan kain higroskopis atau dapat menyerap air dengan baik, seperti katun, sutra, ataupun rayon. Yang kedua, ada pemilihan zat warna. Zat warna yang digunakan sebaiknya menggunakan one-take atau direct, kreatif atau nilon, dan bezana. Yang ketiga, ada teknik pengikatan atau pelipatan kain. Nah, pada proses ini merupakan proses yang penting karena motif yang dihasilkan nanti tergantung dari proses pengikatan atau pelipatan kain ini. Nah, jenis-jenis teknik pengikatan atau pelipatan kain diantara lain ada ikat mawar, ikatan garis, ikatan pengerutan, pengikat benda, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir ada proses pencelupan atau pewarnaan. Pada proses ini sebaiknya dilakukan bertahap atau perlahan saat melakukan pewarnaan atau pencelupan. Jangan sampai warna masuk ke dalam pola yang telah dibuat yang menjadikan gagalnya penjumputan. Selanjutnya ada beberapa proses pewarnaan dalam pembuatan tie-dye atau jumputan. Yang pertama ada difusi, yaitu merupakan proses pencampuran zat warna dengan zat pembantu yaitu garam yang dilarutkan dengan air panas mendidih. Yang kedua ada proses migrasi, yaitu proses di mana pencelupan dilakukan selama 5 menit pertama. Pada tahap ini, jika kain diangkat, maka pewarnaan akan luntur kembali. Selanjutnya ada absorpsi atau proses di mana masa perikatan zat warna sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Pada proses ini, idealnya membutuhkan waktu selama 15 menit agar warna tidak luntur kembali. Yang terakhir ada proses penetrasi. Proses ini merupakan proses pembilasan atau pencucian menggunakan air biasa. Pada proses ini kain dibilas dan dibersihkan agar sisa zat warna tidak menempel dan luruh dari kain. Nah, langsung aja ke proses pembuatan di mana kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada kain rayon, pewarna pakaian, garam, tali rafia, karet gelang, botol, wadah, air panas, air biasa, gunting, serta sendok plastik. Langsung aja masuk ke proses pembuatan tie-dye atau jumputan. Pertama, menyiapkan kain. Kain yang digunakan di sini merupakan kain rayon. Yang kedua, bentuk lilitan pada kain untuk menghasilkan motif pada kain. Pada proses ini saya menggunakan teknik ikat mawar di mana kain dililitkan ke tengah untuk selanjutnya diikat dengan tali rafia. Selanjutnya lilitkan dan ikat menggunakan tali rafia sampai ke seluruh bagian kain. Lalu setelah kain dililitkan secara merata, kain dibentuk memutar dan digulung dengan menggunakan karet gelang membentuk bulatan. Yang selanjutnya ada proses difusi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses difusi merupakan tahap pewarnaan kain di mana pewarna pakaian dicampur dengan air panas agar menjadi larutan, juga dicampur dengan garam sebagai zat pembantu. Untuk selanjutnya disemprotkan atau dituangkan ke kain secara perlahan. Yang selanjutnya ada proses migrasi, merupakan proses perpindahan warna dari larutan ke kain atau bahan selama 5 menit pertama, di mana serat tekstil yang bersifat negatif pada permukaannya, sehingga dalam tahap ini terdapat dua kemungkinan, yakni molekul dari zat warna akan tertarik oleh serat atau justru tertolak menjauhi serat. Oleh karenanya sebelumnya ditambahkan garam sebagai zat membantu. Jika dalam tahap ini kain diangkat, maka warna akan luntur kembali. Lalu ada tahap absorpsi, merupakan tahap pengikatan warna pada kain dan memerlukan waktu selama kurang lebih 15 menit agar warna tidak luntur kembali. Pada proses ini sebaiknya kain dibungkus menggunakan plastik agar hasilnya dapat lebih maksimal lagi.
Selanjutnya ada proses penetrasi, merupakan sebuah tahap pembilasan zat warna yang masih menempel pada kain dengan menggunakan air biasa agar zat pewarna luruh, sehingga zat pewarna tidak menyerap pada bagian lain saat kain dijemur. Yang selanjutnya ada proses penjemuran. Proses ini merupakan proses di mana kain sudah melewati proses-proses lain, yaitu proses pewarnaan, untuk selanjutnya dijemur. Proses penjemuran ini dilakukan di bawah sinar terik matahari, dilakukan hingga kain kering. Yang terakhir ada proses perendaman kembali, merupakan tahap di mana kain direndam kembali dengan air hangat yang sudah bercampur garam selama kurang lebih 10 menit. Proses ini berguna untuk mengurangi pelepasan pada zat warna sehingga warna yang dihasilkan akan lebih tahan lama pada kain. Berikut merupakan hasil akhir dari tie-dye atau jumputan. Nah, kain ini selanjutnya bisa digunakan untuk membuat kreasi seperti pada contoh saya di sini membuat outer atau luaran dari hasil tie-dye atau jumputan.